Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan semakin terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan jadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun dan juga menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan, pertolongan dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Engkau Tuhan yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka kitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yakobus 1 ayat 22. Saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jemaat dikasih Tuhan, hendaklah kamu jadi pelaku. Ya, kita nggak cukup hanya tahu, kita nggak cukup hanya pendengar saja. Jadi firman yang kita dengar itu jangan hanya mampir di dalam pikiran kita menjadi pengetahuan. Akhirnya tambah pinter. Tetapi karena tidak dilakukan, itu kita maaf seperti orang-orang Farisi. Ya, perjanjian baru ini, zaman sekarang ya. Seperti orang-orang Farisi, orang-orang yang ngerti kitab suci, ngerti Taurat tapi tidak pernah melakukan dengan benar. Nah, kalau kita hanya tahu firman Tuhan karena kita sering mendengarnya, tapi tidak pernah melakukannya, maka kita pun ya seperti itu. Jadi pinter, banyak pengetahuan, tapi tidak pernah melakukan. Akhirnya tidak mengalami kuasa firman. Jadi ya pengetahuan saja. Padahal firman Tuhan ini berkuasa. Firman Tuhan ini dahsyat luar biasa. Nah, kalau kita mengimani dan melakukannya dalam hidup kami, apa yang dikatakan kitab suci, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka ada kuasa yang luar biasa. Bahkan apa dijanjikan dalam firman Tuhan itu akan terjadi atas hidup kita. Dan itu dahsyat dan luar biasa. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, saya mengajak kita semua jangan hanya jadi pendengar. Ya, setiap hari kita mendengar. Ya, ada renungan pagi, ada juga khotbah-khotbah mungkin lewat televisi, lewat radio, lewat internet, juga khotbah-khotbah di gereja dan dimanapun kita. Bisa seringkali mendengar ya, seringkali mendengar firman. Tetapi kalau itu tidak kita lakukan, itu hanya menjadi pengetahuan, maka tidak ada sesuatu yang terjadi. Sebaliknya kalau kita mengimani dan melakukan apa yang kita dengar, yaitu firman-Nya itu, maka ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Sehingga kita akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Seperti yang dikatakan kitab suci. Yuk mari jemaat dikasih Tuhan ya. Jangan hanya jadi pendengar saja. Ya, jika demikian kamu menipu diri sendiri. Artinya apa? Seakan-akan kau percaya yes amin tetapi tidak melakukan. Ya kan ini sama juga bohong. Ya toh? Jadi kalau kita di gereja ibadah, seringkali hamba Tuhan berkata, amin Bapak Ibu Saudara, amin. Tetapi aminnya hanya sebatas di mulut.
Nanti habis itu lupa, nggak dilakukan dalam kehidupan. Nah, itulah yang dikatakan kamu menipu diri sendiri. Katanya iya tapi tidak. Ya, mari saya mengajak kita semua ya. Kita sebagai orang percaya, orang Kristen sudah semestinya mengalami sungguh akan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita sudah mengalami, maka pengalaman hidup kita bisa menjadi kesaksian. Jadi kalau kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita menguatkan saudara kita mungkin yang sedang di dalam kesusahannya, kita sampaikan firman dan ditambahi lagi dengan apa? Kesaksian hidup kita. Karena kita mengalami firman itu, mengalami kuasa Tuhan, maka itu akan dahsyat sekali. Sehingga orang yang mendengarnya akan diteguhkan, dikuatkan imannya. Ya, mari Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan bukan hanya pengetahuan, firman Tuhan bukan hanya sekedar berita, firman Tuhan bukan dongeng, firman Tuhan bukan cerita-cerita masa lalu saja, tapi ini sungguh-sungguh terjadi, ada kuasanya. Ya, jadi kalau kita mengimani, jangan hanya aku percaya, tapi harus sampai aku mengalaminya. Dengan kita melakukan, dengan kita mentaati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka kuasa Tuhan terjadi atas hidup kita. Nah, dengan demikian, maka kita bisa bersaksi ke banyak orang akan apa yang Tuhan buat. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya, alami sendiri firman Tuhan dalam hidupmu. Ya, jangan puas dengan pengetahuan, juga jangan puas dengan kesaksian orang saja. Oh, orang lain mengalami. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Ya, jangan cukup kita puas dengan kesaksian orang yang mengalami firman dalam hidupnya, tetapi kita sendiri juga bisa mengalami. Karena firman Tuhan itu dahsyat dan berkuasa. Bahkan firman Tuhan juga akan bisa mengubahkan hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan cukup mendengar saja, tapi mari melakukan apa yang kita dengar. Kita melakukan firman Tuhan. Sehingga janji-janji Tuhan, apa yang dikatakan dalam kitab suci, ya, terjadi atas hidup kita. Dan biarlah melalui semua itu, nama Tuhan yang akan terus dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami diingatkan. Sering kami mendengarkan firman-Mu. Bahkan sangat-sangat sering kami mendengarkan firman Tuhan. Tetapi seberapa banyak kami yang mau melakukannya. Kami mengamini, tetapi kami juga harus melakukan apa yang kami imani dan percayai, yaitu firman-Mu. Karena kami percaya ketika kami melakukan, menjadi pelaku firman, maka janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan juga terjadi. Hidup kami akan mengalami sendiri kuasa firman. Bahkan hidup kami akan diubahkan oleh firman. Bahkan berkat-berkat yang luar biasa dalam firman Tuhan terjadi juga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mohon tuntunan Roh Kudus supaya kami bisa menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan dari kami semua segala celaka dan mara bahaya. Dan berikan kami damai sejahtera, sukacita, dan berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya, tetap semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.